Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, sahabat-sahabat fillah, akhwat fillah yang hari ini hadir di masjid yang indah, Masjid Ar-Rahmah, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, saya deg-degan betul-betul ya, Masya Allah. Hari ini ya, qadarullah, satu anugerah yang luar biasa. Saya sampai juga di sini, kembali sampai di Balikpapan. Tadi pagi sudah berbagi juga di Rumah Sakit Pertamina. Besok berbagi bersama Ibu Wali Kota. Dan tentunya acara-acara itu kan acara khususon buat internal ya. Tetapi saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat Villa dari Majelis Taklim Ar-Rahmah membuat acara yang untuk umum sehingga kita bisa jumpa. Ya, iya. Mungkin sahabat-sahabat Villa sudah sering dengar saya cerita-cerita atau sharing-sharing di media sosial kan? Iya. Siapa yang pernah dengar? Semuanya. Kalau gitu kita foto-foto aja sekarang deh. Nanti dengar ceramahnya di YouTube aja ya. Beda ya, iya. Ya, saya akan juga sharing hari ini dan kita juga akan adakan waktu untuk foto bersama. Tinggal nanti kita atur sedemikian rupa supaya tertib ya, insya Allah ya. Iya, setuju ya. Iya. Panitia mengamanahkan kami untuk membahas merawat cinta sampai ke surganya. Tadi Bunda Eva juga sudah menyampaikan cinta ini anugerah Allah, betul? Iya, cinta ini anugerah Allah ya. Dan punten maaf sekali karena saya memang bidangnya di ilmu otak, makanya ada istilah ilmu neuroscience. Maka ya saya izin untuk hari ini cerita banyak tentang otak manusia. Boleh ya? Iya, karena barang siapa yang makin mengenal dirinya, insya Allah makin mengenal sang Khalik kita, insya Allah ya. Ya, kembali ini kalau pernah lihat sharing-sharing saya di media sosial pasti cerita otak ya. Nih, kelihatan nggak gambar otak? Iya, coba pegang dulu kepalanya. Nah, ada otaknya Bu? Enggak, saya takut pada lupa punya otak. Ya, karena ya kadang-kadang kita baru ingat punya otak tuh kalau apa, tanggung bulan. Ya Allah, harus dipegang otak kita ya. Nah, jadi Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil ini, dan otak itu terbelah dua, ada bagian kanan dan ada bagian kiri ya. Nah, sekarang jadi Allah Ta'ala membuat di otak manusia itu memang ada tempat yang nanti mengeluarkan hormon cinta, hormon bahagia, hormon kasih sayang, dan hormon rasa nyaman. Di mana Bu Aisyah? Di sini. Mudah-mudahan kelihatan gambarnya ya. Kalau yang nggak kelihatan gambarnya, hormon cinta itu dikeluarkan ada namanya kelenjar pituitary. Mohon maaf, mohon izin. Karena kesepakatan internasional memang nama-nama organ tubuh itu pakai bahasa Latin ya, tapi itu kan cuman penamaan, yang menciptakan memang ya Allah Ta'ala. Di mana sih sebetulnya hormon itu? Coba teman-teman ya, pertemuan dua alis pegang, agak naik sedikit nih sini, ini nih, ini kalau dibor ke dalam, itulah di situ ada kelenjar pituitary, ada kelenjar. Coba jempolnya gini. Nah, segitu tuh dalam. Ya, yang Allah ciptakan di situ ada hormon cinta, ada hormon bahagia, ada hormon kasih sayang. Ya, nah situ. Dan hormon yang bikin rasa nyaman. Siapa sering sakit kepala terus ini langsung pegang ini? Ada? Atau bahkan dikerok. Ya, itu untuk menstimulasi hormon itu keluar, nanti masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh, lama-lama kita rasa nyaman, senang. Bu Aisyah, bagaimana caranya mengeluarkan hormon itu? Ternyata gampang. Hormon itu keluar lewat apa? Ya, lewat senyum. Coba dulu senyum semuanya. Masya Allah, cantiknya, wallahu akbar.
Senyum yang mengeluarkan hormon rasa nyaman atau hormon cinta itu kalau sudut bibir kanan kirinya seimbang. Karena ada orang yang senyumnya cuma sebelah doang. Udah gitu kepalanya goyang-goyang. Ada nggak orang ngomong kalau ketawa gitu kan? Makanya harus senyumnya kanan kiri diangkat seimbang. Dan menurut penelitian baru bisa keluar hormon itu dari kelenjar pituitari kalau senyumnya ditahan dulu. Minimal ditahan 7 detik. Coba senyum semua, saya hitung 7. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada orang yang senyumnya cuma 2 detik begini doang dia. Itu doang. Udah cuma 2 detik miring pula. Itulah Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Itu diteliti di Stanford University Amerika. Bahwa kalau kita senyum, ya tahan. Dan bedanya senyum ikhlas dengan tidak ikhlas, mata juga ikut ketawa, ikut senyum. Makanya orang yang senyumnya ikhlas, matanya juga itu agak keriput-keriput gitu. Makanya besok-besok kalau semakin keriput, gak usah risau. Berarti selama ini senyumnya ikhlas. Kan ada tuh orang yang matanya gak senyum, mukanya begini nih gayanya nih. Lain kan kalau kita memang senang senyum yang ikhlas itu, ya. Nah, setuju ya? Dan merawat cinta lewat senyum gampang. Suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi datang, cium tangan. Iya, ya enggak? Cuman kadang-kadang ibu-ibu suka kesel sama suami-suami. Kenapa? Kita senyum, dia nggak balas. Kenceng banget iyanya. Sama Bu? Sama. Ibu nggak usah tuker suami ibu. Karena laki-laki memang karena ada hormon yang namanya testosteron, ya, membuat otot wajah laki-laki itu kaku. Dan laki-laki apabila sampai di rumah 10 menit pertama, walaupun kita udah senyum, dia belum bisa balas. Karena hormon laki-laki itu membuat otot wajah laki-laki kaku. Makanya laki-laki baru sampai rumah kah, atau misalnya bunda minta suami jemput, pernah kan? Atau sampai kantor 10 menit pertama, atau bahkan ada yang 15 menit pertama, mukanya rata kayak gini. Tuh lihat, kelihatan gak Bu? Yang di luar kalau nggak kelihatan bayangin aja muka suami yang rata. Rata ya? Iya. Bu Aisyah, masa dia nggak bisa balas senyum? Bisa, tapi tunggu 10 menit. Cuman kalau kita nggak belajar, kita nggak taklim, kita nggak punya ilmunya, maka suka kesel. Saya dulu begitu, ya. Karena ilmu ini baru diteliti dan baru disebarkan di Indonesia 2006. Sementara saya menikah 92. 92 sampai 2006-nya berantem gara-gara muka gitu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah cium tangan. Terus kita mulai berpikir, udah 5 menit senyum karena nggak dibalas, karena kan baru bisa 10 menit. Karena nggak dibalas, menit ke-6 mulai kita ya berprasangka buruk. Apa kita bilang dalam hati, tuh kan dia nggak suka pulang ke rumah. Ya nggak sih?
Menit ke-7 yang tadinya kita senyum 5 menit, menit ke-6 masih senyum, menit ke-7 mulai tuh ke mukanya tuh. Ada juga ibu-ibu perempuan yang agak vokal. Apa dia bilang sama suaminya gara-gara lihat muka suami gitu? Kita nyindir-nyindir gimana? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Makanya banyak suami-suami bingung, saya salah apa lagi? Iya, ya saya begitu gitu. Maka itulah pada tahun 2006 belajar neuroscience, penelitian mengatakan bahwa ya laki-laki dan perempuan berbeda. Itulah kata suami, saya minta maaf sama suami, cium tangan bolak-balik gitu, minta maaf, saya minta maaf. Kenapa? Saya selama ini berprasangka kalau kamu pulang kamu gak suka. Dia bilang gitu kan. Ternyata bukan gitu. Karena laki-laki dia senang lihat istrinya tersenyum. Jadi ada penelitian lagi, laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Apakah itu istrinya? Apakah itu ibunya? Apakah itu anak perempuannya? Apakah itu istri orang lain? Pokoknya wanita tersenyum. Makanya ibu jangan kalah sama tetangga. Kalau rumah deket-deket, kalau di Jakarta kan gitu deket-deket ya, ada tetangga lagi nyapu, suami pulang. Baru pulang pak. Kena senyum duluan sama istri tetangga. Walaupun jawabnya sama dia juga gitu, iya bu gitu. Ya, cilakanya pas di dalam, gara-gara kita nggak punya ilmu, awalnya kita senyum. Para suami senang lihat istrinya senyum. Tapi menit ke-7 yang mukanya sebelah gitu, nggak jadi lagi saudara. Paham sampai sini? Iya. Dan ingat, karena memang laki-laki senang lihat wanita tersenyum dan bidadari di rumah adalah istri, maka senyum aja bu, walaupun belum dibalas. Cium tangan. Pas suami duduk, ambilin minum, disuruh ambil kopi, ya enggak, senyum aja, kan membahagiakan. Dan kita tahu kita senyum sama suami kok, iya kan? Iya, bukan mereka nggak mau balas senyum, bukan, mukanya emang rata, dan dia senang. Sabar aja. Makanya kadang-kadang perempuan ada waktu-waktu yang susah senyum. Tahu? Kapan coba? 2 hari mau mens. Sama mens hari pertama sampai hari kelima. Ya Allah. Walaupun rajin taklim, susah kali tuh senyum. Allahu Akbar ya. Makanya saya dulu sebelum menopause kayak sekarang, itu selalu setiap momen, makanya Allah kasih petunjuk kayak kalau momen perempuan kasih jerawat besar kan. Nah itu langsung bikin disclaimer, ayah aku kayaknya momen. Dia langsung aduh sakit kepala suami saya, karena dia tahu pasti istrinya akan lebih cepat baper ya, walaupun dia tahu istrinya selalu belajar. Paham ya bu? Iya. Makanya itulah Allah minta kita istirahat. Istirahat, makanya sholat sebagai ibadah wajib disuruh berhenti dulu, saum berhenti dulu, maka istirahat bu, istirahat. Paham tentang ini ya? Dan tentu ditambah ilmu bahwa oh laki-laki bukan tidak mau balas senyum, tetapi beginilah wajah laki-laki. Perempuan lain, perempuan juga karena hormon estrogen, pernah dengar hormon estrogen? Hormon perempuan yang membuat otot wajah perempuan lentur. Perempuan 10 detik saja itu mukanya kalau ngomong sama temennya atau siapapun bisa berubah 6 kali. Ya nggak sih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Tahu nggak? Apaan? Mukanya gitu, apaan? Yang bener, masa? Bukan. 10 detik 6 kali berubah. Ada juga perempuan yang pendiam 10 detik 3 kali. Ya, saya bisa 9 kali. Paham ya? Iya. Nah, maka kita selalu merasa laki-laki harusnya kayak kita.
Nggak bisa. Allah menciptakan hormon testosteron pada laki-laki, membuat wujud laki-laki itu maskulin. Dan ini jangan salah, inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilang cool. Ingatkah waktu ibu dilamar ya oleh calon dulu ya? Ibu pasti gak sabar, ibu ngintip-ngintip dari jendela, ya Allah cool banget. Ketika menikah beberapa tahun, kok gini terus? Itulah makanya perlu taklim, perlu belajar. Paham ya? Iya, ini cakep laki-laki. Ridho Bu punya suami kayak gini? Karena banyak yang harusnya dia bisa senyum dong. Bu, ya inilah gantengnya laki-laki. Atau ibu mau suaminya datang sudah Assalamualaikum? Emang mau begitu? Bunda, ayah kangen banget. Mau begitu? Ini saya kasih contoh karena kadang-kadang kita tanpa sadar berharap laki-laki kayak kita. Ibu pernah nggak dijemput suami? Ibu lagi taklim di sini, dijemput suami. Seneng nggak sih dijemput suami? Senang, tapi nggak berapa lama kesel karena buka pintu dia mukanya begitu tadi rata. Saya aja kalau dijemput suami, saya kerja di rumah sakit, suami jemput, itu minta izin sama teman-teman sejawat, itu bahagia banget. Aku pulang duluan ya, suami aku jemput. Sampai di mobil kecewa karena mukanya begitu. Ayah jemput, dulu nggak ngerti, pas karena mukanya rata dalam hati, terus ngomong tuh, besok-besok aku naik Grab aja. Karena merasa ya, menyangka bahwa laki-laki yang jadi suami nggak suka jemput kita, padahal suka, bahkan bergairah. Kan keren Bu. Ibu mau pas masuk mobil suami langsung tara? Mau begitu? Jadi ridho ya? Terima ya? Begitu wajahnya ya? Perempuan memang mukanya Allah buat begini. Dan inilah juga cantiknya perempuan. Ibu, nggak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng, apa kabar? Besok ada kajian. Nggak enak kan Bu? Suami juga nggak suka istrinya begitu. Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Apalagi anak-anak nggak mau muka ibunya rata. Kebayang nggak? Kita gandeng anak-anak, ayo pulang. Sampai goyang-goyang gitu. Siapa pernah lihat kayak gitu? Tahu The Secretariana? Serem nggak Bu? Serem. Itulah makanya Allah berikan perempuan hormon estrogen biar cantik. Abi pulang. Cantik begitu. Paham ya Bu? Terima ya? Iya. Masa sih Bu Aisyah suami-suami senang lihat istrinya? Senang, itu ada penelitiannya. Kenapa? Karena memang ada namanya di otak, nih kita kembali bicara otak ya, namanya hipotalamus nih. Di tengah juga. Ya, di tengah juga, ya di atasnya pituitary tadi. Hipotalamus. Tengah. Rupanya laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya. Namun ternyata hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Kalau ini hipotalamus laki-laki, perempuan itu cuman segini kecil-kecil. Apa fungsi hipotalamus? Banyak.
Tapi untuk perbedaan otak pria sama wanita itu nanti ada 4. Ya, saya sedang sosialisasikan ini. Mungkin sahabat-sahabat Filas sedang dengar saya cerita di media sosial apa, supaya kalau kita tahu ya bertambah mengerti tentang hipotalamus, maka insya Allah kita bertambah ikhlas jadi seorang istri. Ya, Bu Aisyah suami saya udah nggak ada, nggak apa-apa Bu, ibu bisa ceritakan pada anak ibu yang perempuan atau kepada mantu perempuan. Paham ya? Iya. Apa fungsi hipotalamus? Fungsi pertama adalah pusat menjaga keamanan. Apa Bu? Makanya secara fitrah laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Apalagi kalau dia sudah besar. Jaga keamanan dirinya, jaga keamanan istrinya, jaga keamanan anaknya, jaga keamanan rumah, jaga keamanan ekonomi, jaga keamanan negara. Kalau misalnya suami ibu ada yang bekerja pada negara. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena Allah ciptakan otak laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Laki-laki pelindung perempuan. Inilah laki-laki yang menjadi suami selalu ingin istrinya dia lindungi. Bahkan mereka bawah sadarnya kepengen istrinya ya tidak terlalu mandiri banget. Itu dia ingin melindungi si istri bagaikan gadis kecil yang manja. Makanya dulu saya keliru. Ya, saya merasa karena saya kerja, punya uang, bantu suami misalnya, mandiri. Kalau ditelepon suami, suaranya agak digede-gedein gitu kan. Assalamualaikum. Itu laki-laki kalau memberi salam pada istrinya suaranya agak rendah, itu berarti menggoda bawah sadarnya. Saya jawabnya Waalaikumsalam. Ya, maksud saya kan itu mandiri ya. Laki-laki yang menjadi suami mendengarkan istrinya suaranya terlalu seperti itu dianggap orang lain. Ya, bukan gadis kecil yang perlu saya lindungi. Maka saya belajar untuk merubah cara saya ya bicara atau komunikasi atau paling tidak waktu ditelepon. Tahu ibu di mana saya belajar? Nonton drama Korea. Drama Korea kan gitu kan, perempuannya 안녕하세요 오빠 감사합니다. Jadi kalau ditelepon suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Latihan Bu, Waalaikumsalam. Dulu ditelepon, kamu di mana? Aku masih di kantor. Ayah di mana? Maksudnya supaya mandiri gitu. Sekarang enggak, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Betul Bu, betul itu. Latihan. Kita selama ini kebalik. Sama suami ngomongnya terlalu mandiri. Ayah, iya, aku. Kamu di mana? Udah makan belum? Tapi sama orang lain, misalnya sama Pak Camat, Assalamualaikum Pak Camat. Lah, kebalik Bu. Justru kalau sama orang lain, siapa ada ibu-ibu yang masih bekerja di kantor? Ya, kalau kita punya mitra kerja laki-laki atau punya pimpinan laki-laki, mereka kalau mendengarkan mitra kerja perempuan, ya suaranya terlalu melengking, dianggap ya tidak intelek. Makanya kalau di kantor, siap Pak, kami siapkan Pak, baik, gitu. Jangan kebalik, Bapak, rapat udah siap. Itu pimpinan yang laki-laki itu nggak suka itu, apalagi istrinya yang dengar. Karena itu haknya istri, paham ya? Jadi mulailah dibalik. Saya karena juga masih kerja di rumah sakit, ada mitra laki-laki, selalu belajar untuk wibawa. Caranya kalau ngomong dagunya ke bawah. Ya baik, bahkan nggak ngeliat. Ya baik, siap Pak, baik Pak. Gitu. Pas suami telepon, ya, Waalaikumsalam. Ayah sebentar ya ayah. Gitu.
itu laki-laki selalu merasa aku dibutuhkan sebagai penjaga keamanan. Terus saya nggak pernah minta uang karena saya pikir saya punya gaji. Maksud saya nggak ngerepotin suami. Tapi laki-laki justru menganggap uang saya nggak dibutuhin istri. Bahkan saya dengar suami saya ngomong sama sahabatnya apa, duit gue mah nggak laku sama Aisyah, digituin saya. Saat itu sebelum 2006 tahun ini. Ya. Astagfirullah, saya dengar, saya dapat kabarnya dari teman-temannya suami. Kok gitu, padahal kan aku niatnya bantuin dia, malah saya marah kan gitu. Setelah tahu 2006, oh astagfirullahaladzim. Mulai saat itu saya selalu minta uang. Seandainya tahu sejak 92, ngapain nggak minta uang? Tapi tentu harus yang manja-manja gitu. Kayak kemarin, ayah, aku mau ke Balikpapan. Mukanya gitu, terus minta uang. Terus laki-laki suka gini, nyindir-nyindir, kan kamu banyak uangnya. Ih, tapi kan lain. Terus gini mukanya, berapa? 200, 2 juta lah. Masa 200? 200 mah gue punya. 200.000 punya, 2 juta gak punya. Paham bu? Mulai belajar kayak gitu. Siapa yang selama ini minta uang sama suami? Teruskan. Siapa yang ngerekam tadi? Kirim ke suami. Seperti itu ya bu, paham ya bu? Kenapa? Karena dia ingin jaga kita. Itulah yang kadang-kadang terjadi karena kita nggak manja-manja, kita punya uang sendiri, lama-lama maaf, karena kerja yang begitu bercampur, ada perempuan lain yang pakai cara perempuannya itu, itulah tergoda para suami itu. Iya. Dan suami merasa, oh dengan wanita ini uangku lebih laku. Nauzubillah min zalik. Makanya kita perlu ya berikhtiar untuk mengetahui otak laki-laki. Ada banyak orang bilang, Bu Aisyah mah belain bapak-bapak. Bukan belain, justru kita harus belajar otak laki-laki supaya kita tahu bagaimana strateginya. Saya yakin bu, kalau saya nggak belajar otak laki-laki, mungkin seumur hidup baper, dikit-dikit tersinggung. Jadi buktinya tadi, ya kita senyum dia nggak senyum, udah mukanya gini-gini. Keselnya minta ampun, berprasangka buruk, terus ngapain? Justru saya belain ibu-ibu dengan menjelaskan otak laki-laki gini loh, gitu. Ya, walaupun bapak-bapak juga jadi seneng. Karena bapak-bapak juga nggak ngerti, mereka juga baru sadar, oh kita begitu ya. Paham ya bu? Ya. Untuk itulah laki-laki selalu ingin dilihat sebagai pahlawan oleh istrinya. Maka di rumah ya siapkan kursinya sendiri, kursi makannya khususon, jangan ada yang duduk di kursinya. Kalaupun ada tamu duduk kita minta izin, maaf kursi suami saya. Oh ya nggak apa-apa. Bahkan kalau anak sendiri duduk juga, nak kursinya ayah nak, nanti kamu juga kalau jadi suami dapat kursi nak. Oh gitu saya. Karena anak saya kan 5, 4 laki-laki 1 perempuan. Ya siapa yang tahu ya? 4 karena bapaknya orang Jawa, dikasih nama Lanang Prio Kakung Jaler. Alhamdulillah hari ini Lanang ikut ya, ada di depan. Lanang sama Prio alhamdulillah sudah dokter, Kakung koas, Mas Jaler mahasiswa kedokteran, ya alhamdulillah. Yang bungsu sedang berjuang juga untuk masuk kedokteran, makanya dia dari tadi bu doain bu, iya nak insya Allah gitu. Paham ya bu? Kursinya, maka gelasnya harus sendiri, piringnya harus sendiri, sendoknya sendiri. Kalaupun piring sama suami istri sama silakan, sampai situ aja. Paham ya bu? Suami saya suatu ketika saya nggak tahu, saya pertahankan kursinya. Nak kursinya ayah nak, kamu duduk tempat lain. Saya nggak tahu suami saya udah di belakang. Ya Allah, betapa bahagianya dia. Dalam benaknya, ya Allah, kursiku saja dijaga istriku, apalagi yang lainnya.
Walaupun suami-suami itu senang kita jaga dia punya barang, tapi mukanya tetap rata kayak tadi. Bu Aisyah kok tahu dia senang? Saya lihat hidungnya kempas-kempes. Berarti dia senang. Paham ya Bu? Jangan dapatkan kita berharap suami yang senang tuh terima kasih sayang. Enggak. 95% laki-laki yang menjadi suami ya tidak pernah bilang aku cinta padamu. Betul Bu? Berarti suami ibu yang kategori 95% itu. Yang 5% sudah bisa bilang aku cinta padamu. Yang biasanya dia sering taklim, baca sirah Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah pada istrinya, itu baru 5%. Jadi kalau suami ibu merasa nggak pernah ya dia bilang cinta sama aku, itu biasa. Ya, yang 5% itu luar biasa. Jadi suami itu cuma 2 kategorinya, biasa sama luar biasa. Nggak ada yang jelek. Paham ya Bu? Ngerti ya? Iya, tuh. Satu lagi. Laki-laki yang menjadi suami sewaktu mengantar istrinya, misalnya ayah anterin aku gitu. Oke. Dia ingin antar sampai tempat tujuan dengan selamat. Cuman kadang kalau di Jakarta itu kan kota besar ya, sudah pakai UAZ pun pasti kesasar. Dan laki-laki pada saat seperti itu ya kurang menyukai kalau tiba-tiba istrinya ya minggir mas, minggir. Mau ngapain? Minggir. Pas minggir buka jendela, maaf tanya sama orang lain. Tanya sama tukang parkir. Mas, jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, ibu lurus, bundaran belok kanan. Ayah, lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Siapa yang pernah begitu? Karena laki-laki kalau kita bertanya sama orang lain, di dalam benaknya karena hipotalamus yang lebar itu, apa dia bilang? Oh, istriku lebih percaya laki-laki lain. Paham Ibu? Ya. Kalaupun ibu mau bantu tanya, minta izin dulu. Ya, aku bantu tanya ya, nggak usah. Oke. Makanya kalau saya pagi-pagi ada kerjaan yang harus tepat waktu, lebih baik saya pergi sendiri. Takut durhaka. Paham ya Bu? Bahkan misalnya di rumah nih, ya kita lihat misalnya AC bocor, terus kita nggak ngomong sama suami, tiba-tiba kita karena mau cepat, ya mau inisiatif, terus kita bilang, besok saya panggil tukang AC. Apa kata laki-laki? Oh, dia minta tolong sama laki-laki lain. Itu. Kok dia nggak ngomong? Kata laki-laki, percuma ngomong. Pasti nanti kita juga ngamuk. Habis sih, ayah nggak mulai. Padahal bawah sadarnya tersinggung. Paham ya Bu? Ibu pernah nggak suami ibu bawa mobil, lagi asik-asik jalan, tiba-tiba ada motor? Pernah? Terpaksa suami ngerem kan, cit gitu. Banyak laki-laki mengumpat, bukan beristighfar, ya, gak ada matanya tuh motor, betul ya? Karena marah sama si yang punya motor itu. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain motor itu. Sabar ayah, mungkin dia gak lihat, mungkin dia buru-buru, tambah marah Bu. Karena sesungguhnya dia berusaha lindungi kita, makanya dia dengan refleks. Saya dulu sering kayak gitu, berharap supaya suami gak mengumpat. Strategi itu tambah marah dia. Harusnya kita berterima kasih sama dia karena dia bisa ngerem dengan baik. Kalau perlu jangan orang lain itu yang support suami. Gak ada matanya orang itu, betul mas, gak ada matanya orang itu. Dan marah laki-laki, kita bilang sabar, karena berarti sebelum tadi itu nggak sabar. Atau istighfar mas, marah dia. Lebih baik ibu aja yang istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti istighfar kelima dia ngikut Bu.
Fahami tentang laki-laki. Karena berantemnya gara-gara itu. Yang tadinya mau jalan-jalan gak jadi, malah dia balik pulang. Paham ya Bu? Itu saya rubah, itu strategi itu. Bahkan berterima kasih. Terima kasih ya ayah, ya Allah. Untung ayah refleks banget, Masya Allah. Tapi hidungnya kempes-kempes. Asik kan? Yang tadinya nggak niat traktir makan, akhirnya dia mampir traktir makan. Karena bahagia dia disupport dan dianggap pahlawan oleh istrinya. Tuh. Dan karena otak ini juga, laki-laki yang menjadi suami tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati depan orang lain. Gak suka. Bahkan depan anak sekalipun. Dulu saya salah tuh. Kalau ayahnya nasihatin anak, saya ngebelain. Bahkan rasanya kita sakit hati. Karena anak kita dimarahin suami. Bukan gitu ayah, bukan salah dia ayah. Itu pantang ternyata. Setelah saya tahu, rubah lagi strategi. Ya, pas anak saya ditegur bapaknya, kalau nggak tahan pindah Bu, pindah ke dapur. Langsung doain. Karena pada saat kita intervensi, maka dia akan tambah marah yang dimarahin anak kita. Kalau nanti ayahnya sudah pergi, baru kita hampiri anak kita. Ayah nggak ngerti sih Ibu, aku kesel banget ayah kayak gitu. Iya nak, usap-usap aja, nggak usah ngomporin. Emang begitu ayah nak, bayangin tuh, Ibu 31 tahun tinggal sama ayah. Usap-usap aja punggungnya anak, nggak usah ngomporin. Anak juga ngerti, berarti selama ini ibunya lebih menderita dari dia. Nggak usah ngomporin. Kalau nanti tiba-tiba suami datang, tambah kesel ya. Ya udah usap-usap aja. Ayah nggak ngerti banget Bu. Iya nak, usap-usap. Paham ya Bu? Karena ini hipotalamus, dia ingin jaga kita. Bahkan ibu jangan terlalu kayak superwoman banget. Saya aja setelah tahu ini, kacamata saya patah aja. Ayah, kacamata aku patah. Ingat, harus manja-man. Digabung itu Bu, ilmu ini. Ayah, HP aku. Padahal bisa aja kita suruh orang lain. Tapi laki-laki merasa, oh gadis kecilku membutuhkan aku. Ini yang sering dipakai punten oleh pelakor-pelakor di luar sana. Nah kita harus itu yang kita lakukan gitu. Saya kan meriset juga selama 25 tahun ngurus narkoba. Di sisi lain juga mulai konseling perselingkuhan datang. Saya melihat, oh ibu terlalu mandiri, atau ibu tadi ya tidak menempatkan bahwa di depan suami bahwa ibu tidak mampu gitu. Walaupun bisa aja. Orang pas dia nggak ada galon aja kita yang angkat. Ya nggak sih Bu? Kalaupun misalnya AC ibu mau panggil tukang, izin dulu, ayah AC rusak. Ayah bisa betulin. Udah panggil tukang aja. Aku panggil tukang ya. Cie. Padahal iya dari tadi kek. Mengerti tentang ini Bu? Paham? Dulu kita bilangnya laki-laki egois. Bukan egois. Allah menciptakan laki-laki menjaga kita. Bahkan anak laki-laki ibu. Siapa yang punya anak laki-laki? Ingat gak? Anak laki-laki sejak kecil dia jagain ibunya. Anak laki-laki tidak mau jagain bapaknya. Kenapa? Walaupun dia tidak belajar tentang ini, bawah sadar anak laki tahu, ngapain saya jaga bapaknya? Karena bapak juga punya hipotalamus yang lebar. Mending saya jaga ibu. Bayangkan saya punya anak laki 4. Pernah saya di rumah sakit dirawat. 4 anak saya jaga di pintu kamar. Setiap ada yang besuk sambil main. Om mau ngapain? Ibu aku tidur. Itu anak laki. Makanya itulah seorang bapak, dia jagain anak perempuan. Dia nggak jagain anak laki-laki karena saling mengetahui secara bawah sadar. Walaupun secara ilmiahnya dia nggak ngerti. Kenapa saya harus jagain anak perempuan, nggak usah anak laki.
secara ilmiah inilah yang didapat. Paham sampai sini? Oke. Apalagi Bu Aisyah? Rupanya hipotalamus pusat makan dan minum. Makanya perhatikan makan minum suami, makan minum anak laki. Bunda misalnya, aku nggak pinter masak, saya tuh, waduh nggak pinter masak, bukan nggak pinter masak. Tapi pastikan kalau laki-laki suami buka tudung saji ada makanan apa saja di situ. Cuman banyak ibu-ibu males Bu Aisyah, udah saya masakin nggak dimakan. Itu bukan urusan ibu. Ibu siapin aja, dia makan nggak makan bukan urusan ibu. Dia nggak makan dan tidur barulah kita masuk kulkas, sudah beres. Laki-laki begitu. Kenapa? Otaknya minta itu. Otaknya minta itu. Ya. Walaupun misalnya kayak saya nih, saya selalu tanya sama mbak saya, Bapak makanannya udah disiapin belum? Ya, minimal laki-laki kan suka cemilan tuh. Atau baru datang tadi ibu bawakan minum gitu, cemilan. Udah, itu paling ada, harus ada itu. Untung suami saya cemilannya suka makan kuaci Bu. Kan gampang ya. Kalau minta nastar dulu kan gak repot ya. Paham ya Bu? Bahkan kadang-kadang suami yang jadi, ya laki-laki yang menjadi suami suka ngetes kita. Kadang dia nggak ada minum, kita ada di situ, minta tolongnya sama Mbak Sarti minum. Dulu saya menganggap, kok nggak minta sama aku sih? Terus tersinggung, malah nggak mau ngambilin minum, tambah salah. Ti minum, siap ayah. Gua Sarti deh. Ambilin minum, gitu. Ya, memang kayaknya, terseret, tersayat-sayat. Tetapi itu kadang-kadang bawah sadarnya laki-laki mau ngetes kita. Ya. Makanya tadi digabung semua ilmunya. Pas datang 10 menit pertama mukanya rata. Dan laki-laki pas datang di rumah 10 menit pertama dia akan datang ke mejanya, dia akan taruh barang-barangnya. Betul? Dan tidak suka ditanya-tanya. Bahkan ibu kasih berita terbaik pun dia suka. Lebih baik ibu ke dapur. Ngapain Bu? Bukan, lihat jam. 10 menit itu jam berapa lagi? Tunggu kode. Biasanya laki-laki di atas 10 menit dia panggil istrinya. Ya, suami saya pasti panggil, Bu Isa, saya di dapur. Waktunya bicara. Ya. Tapi dulu saya salah. Karena merasa dia nggak butuh aku. Sebelum 10 menit saya masuk kamar. Padahal pas baru 10 menit baru dia butuh kita, manggil kita udah nggak ada. Muncul Mbak Sarti lagi. Paham Ibu? Saya cerita ini, sharing ini karena saya melihat bahwa dulu kita keliru. Karena kita pakai otak kita. Makanya saya bersyukur ditemukan ya jurnal-jurnal penelitian, itulah saya rubah, sudah minta maaf rubah, dan alhamdulillah ya Allah, itu suami semakin mengerti kita, walaupun dia nggak pernah taklim, gitu. Bahkan suami saya yang bilang, coba kamu sebarkan pada ibu-ibu seluruh Indonesia. Kenapa sih? Ya supaya ibu-ibu nggak baper, gitu. Restunya suami saya. Itulah makanya kemana-mana saya cerita, walaupun nanti topiknya beda-beda, kayak tadi pagi juga topiknya beda, besok juga topiknya beda. Tetapi ya hari ini nih paling asik, saya senang sekali cerita otak pria wanita. Ya. Saya aja sering banget lihat YouTube saya sendiri Bu. Terus anak saya bilang, pasti lagi kesel sama ayah ya. Untuk mengingatkan kembali. Ya, kadang saya ketawa. Pernah tuh dia datang mukanya rata gitu, saya ngambek kesel. Ya, terus saya duduk tarik nafas istighfar, inget lagi, terus saya ketawa sendiri. Suami saya begini, kenapa ketawa? Ya, inget makalah kamu ya. Saya bilang iya, halaman 3. Paham Bu? Karena ilmu harus diulang-ulang supaya menjadi otomatis perilaku kita. Ya, pusat makan minum. Siapa punya anak laki-laki? Pantang nasihati anak laki-laki dikala dia lapar. Ibu kalau mau nasihati anak laki paling gampang, ajak makan, pertengahan makan ibu nasihati. Dan tidak di depan orang lain. Itu laki-laki.
Bahkan mengerjakan PR pun anak laki, ya tinggal satu nomor, tiba-tiba dia bilang, "Bunda, aku lapar." Lebih baik kasih makan dulu, Bu. Karena perempuan, ibu-ibu ini nggak bisa ngerasain laparnya laki-laki, karena pusat makan kita kecil. Makanya kita ngeyel. Satu lagi nak, satu lagi nomor, satu lagi ya. Baru nanti satu lagi, baru kita makan ya. Anak laki-laki kalau bilang aku lapar, itu berarti sudah setengah jam laparnya, Bu. Makanya kadang dia ngamuk. Mending makan. Ayo kita makan ya. Nanti abis makan, selesainya itu dengan seneng dia. Yeay gitu. Sehingga besok-besok pada saat mengerjakan ya PR, dia tidak trauma lagi. Kadang anak laki-laki pasti ngerjain PR dan dia lapar, dia trauma, ibunya nggak mau kasih makan, harus ngerjain PR. Makanya dia males banget. Ngamuk lagi anak laki-laki. Ya, bisa sampai sini ya? Alhamdulillah. Apalagi ya, jadi ini pusat makan minum. Di seluruh dunia memang laki-laki seperti itu karena memang settingan otaknya. Ya. Apalagi pusat tidur. Maka jangan heran ibu lagi ngobrol-ngobrol di tempat tidur, belum selesai ibu cerita, suami ibu tidur. Itu bukan karena nggak suka sama ibu, pusat tidurnya lebih lebar. Dan dekat di dalam pusat tidur itu bersamaan dengan pusat menjaga keamanan ekonomi. Berarti dia udah penat sekali, udah capek tidur. Dulu saya kesel tuh kan, ya udah jarang ngomong, aku cerita dia tidur, marah. Sekarang saya nggak gitu caranya. Dulu keliru, pas suami di tempat tidur, saya keliru caranya, strateginya salah. Biasalah perempuan agak makeup sedikit, ngerapiin makeup segala, itu makan waktu 15 menit. Kan rugi dia 15 menit kita tinggalin. Makanya biasanya sekarang saya kalau dia udah di tempat tidur saya langsung ya, nanti aja bersihin makeup. Ngomong, jadi lumayan kan? 15 menit, setengah jam, disitulah saya ngomong. Walaupun suami akan lihat laptop, HP. Kok dia nggak liatin kita, Bu Aisyah? Karena otak laki-laki lebih kuat lihat benda daripada lihat wajah. Itu otak laki-laki. Kenapa, Bu Aisyah? Mata laki-laki itu lebih kuat lihat benda. Kenapa? Ini loh putih-putih mata ini, Bu. Ya, yang putih-putihnya lebih lebar putih-putih mata perempuan. Namanya sklera. Kalau perempuan ngomong kuat lihat wajah. Laki-laki kalau diajak ngomong cuma 5 detik kuatnya lihat wajah. Makanya kalau ibu ngomong sama suami dan ibu liatin terus mukanya, ayah tahu nggak? Uang sekolah itu cuma 5 detik langsung lihat tembok, Bu. Lihat HP. Ya, makanya dia sambil ngomong lewat HP. Dan nggak usah merasa dia lihat HP lagi, lihat HP, Bu. Nggak usah. Ya, nggak usah. Paham tentang ini, Bu? Makanya saya kadang-kadang dulu tersinggung tuh. Suami saya habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya daripada lihat wajah istrinya. Dulu tersinggung dulu. Ya. Makanya sekarang pernah tuh suami saya lagi pegang laptop. Ya, mungkin pernah dengar ceritanya. Udah dandan. Malum perempuan kan. Ayah, aku udah cantik belum? Suami saya begini. Iya cantik. Terus saya kan marah, yang benar udah cantik belum? Tambah marah dia, iya cantik, kenapa sih? Karena saya tahu bahwa laki-laki lebih senang lihat benda, dan sekarang memang era gadget, era gawai, maka saya rubah strategi. Kalau saya mau tanya saya sudah cantik apa enggak, sudah rapi, foto selfie kirim ke HP-nya. Ayah, aku udah cantik belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di HP-nya daripada lihat langsung. Buktinya apa dia senang lihat muka saya? Foto saya dia zoom. Saya pernah dapat di foto saya di zoom, bahagia banget. Ya Allah, di zoom. Jadi kayak gitulah, Bu. Daripada kita berantem hal-hal yang berbeda. Nah, ini pusat tidur sama. Siapa yang pernah waktu punya anak masih bayi? Anak bayi ibu nangis, ibu bangun, bapaknya nggak bangun. Itu bukan karena
dia tidak mau bangun. Laki-laki pada saat tidur, listrik otaknya 70% mati. Kalau perempuan saat tidur 90% listrik otaknya nyala. Makanya ibu-ibu tidur pun ibu dengar anak nangis, ibu dengar suami ngorok, ibu dengar ada yang ketok pintu. Itulah tidurnya perempuan. Banyak perempuan-perempuan bilang sama saya, Bu Aisyah, saya nggak bisa tidur, saya kurang tidur. Kenapa Bu? Setiap saya tidur tuh nggak lelap gitu, selalu dengar. Begitulah perempuan tidur. Allah ciptakan untuk mendengarkan apa yang terjadi sekeliling. Ibu coba kalau ibu lelap terus, apalagi kemarin zaman pandemi, anak memang sudah tidak tidur sama ibu, tengah malam dia ketok pintu kamar ibu untuk minta obat demam, coba ibu nggak bangun-bangun gimana coba? Ya kan? Iya. Sekali-sekali aja kita kebablasan, paling 3 bulan sekali karena capek banget. Ya. Disitulah Allah punya kuasa lagi, dibangunkan suami, tapi pas suami bangun bukan gendong anak, dia bangunin istrinya. Mama, anakmu bangun. Ngerti Bu tentang ini Bu? Jadi jangan lagi cemburu. Kadang kita Allah kasih itu untuk bisa nyelamatin anak, cuman karena kita cemburu sambil gendong anak liatin bapaknya, nggak bangun. Nggak bangun. Itu yang bikin capek. Itu yang bikin capek. Dan karena laki-laki memang senang tidur, maka perhatikan tempat tidur harus rapi. Nggak usah mewah, rapi, wangi, bersih. Makanya biasanya saya semprot itu, wangi. Dan ibu yang jadi kita nih, istri yang jadi teman tidur, itu pun juga harus bersih, rapi, wangi, glowing. Glowing. Bibir jangan pucat-pucat amat. Ya, saya sering kan habis saya turun pucat banget, saya nggak mau dia ketahuan pucat. Pakai lipstik, makanya supaya bertahan lipstiknya apa Bu? Saya pakai lipstik Arab. Yang hijau itu, dia tahan lama. Kalau lipstik biasa nempel di tempat tidur, lipstik Arab yang nggak wangi Bu, pakai gitu. Ya, tetap rawat wajah, glowing. Supaya kalau tengah malam suami bangun dia lihat istrinya glowing dan merekah bibirnya. Walaupun istrinya tidur agak nganga-nganga dikit, tapi bibirnya merekah, Masya Allah. Dan harus wangi, karena sunnah kita perempuan tidur dekat suami pakai minyak wangi. Ya, makanya saya sama adik-adik saya bikin minyak wangi supaya bisa semprot dari ujung rambut sampai ujung bawah dengan harga tidak mahal. Saya mau tidur gitu tuh. Ya, pantang buat saya daster 2 hari dipakai untuk tidur, nggak bisa. Memang daster lama tapi yang harus wangi gitu. Kenapa Bu Aisyah? Karena ya hipotalamus juga pusat syahwat birahi. Memang suami tidur duluan, tapi tengah malam bangun Bu. Tengah malam bangun, pengen ngajak ibadah istrinya. Dia lihat kan cantik, tambah. Dia punya syahwat bangun. Kita dicolek. Sementara ibu-ibu, ya Allah baru juga tidur. Ya, paham Bu? Jadi apa? Ada 4 fungsi hipotalamus. Pertama, jaga ke A. 2, pusat makan minum. 3, pusat. 4, pusat. Dikala seorang istri tidak ada halangan syar'i, tidak mens, tidak nifas dan tidak sakit, pantang untuk menolaknya. Ya, walaupun ibu baru tidur, langsung doa, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah kuat. Dan jangan cuma minta kuat, minta kenikmatan juga. Ya Allah berikan kekuatan dan kenikmatan, ya Allah kuat, nikmat. Supaya ibu tidak menderita. Sampai sini bisa paham ya Bu? Masya Allah. Akhwat fillah, Masya Allah ya. Karena kita di masjid, mungkin juga nanti akan segera kita sholat maghrib bersama. Sekarang sudah 5:30. Tadi saya ngobrol sama Bu Eva, ya bisa kita untuk misalnya bagaimana caranya kita foto rame-rame kah atau gimana ya, boleh ya? Iya.
Dan buat saya foto itu seperti didoakan, asal tertib dan ya kayak orang mau salaman gitu aja Bu. Ya salaman. Yang ibu mau selfie tolong ya detiknya 1 detik aja. Jangan 10 detik Bu, itu sempat kita ngopi dulu. Sampai sini ya Bu ya, segini aja dulu ya, sudah 5:30. Selebihnya nonton YouTube Bu. Jangan lupa subscribe. Tapi cari YouTube yang asli sama IG yang asli ya, karena banyak fake-nya ya. Baik, sekali lagi para akhwat fillah, berbahagialah menjadi seorang perempuan, berbahagialah menjadi seorang ibu, berbahagialah menjadi seorang istri ya. Masih ada 1 menit. Apa yang saya mau sampaikan, tubuh manusia itu ada sinyalnya Bu. Nih Bu, lihat nih, tubuh manusia ada sinyalnya. Tubuh manusia ini ada gelombangnya Bu. Jadi tubuh manusia ini adalah gadget alam semesta yang Allah ciptakan. Dia juga bahkan lebih dari 4G. Sinyal inilah yang membawa doa, sinyal inilah yang membawa niat, sinyal inilah yang membawa prasangka. Itulah makanya mengapa kalau kita mau berdoa, sebut namanya, bayangkan wajahnya, agar sinyal ini sampai kepada orang yang kita doakan. Ibu khawatir terhadap suami, boleh, tapi jangan kelamaan, karena prasangka itu akan ditarik. Karena gelombang ini gelombang magnet. Makanya hati-hati nonton, hati-hati dengar berita. Ibu kalau keseringan nonton sinetron yang isinya selingkuh, mulai deh. Jangan-jangan, hati-hati. Tapi kalau itu muncul, segera istighfar dan mulailah, ya Allah, suamiku memang bukan sepenuhnya milikku, mohon dijaga ya Allah, jauhkan dari mara bahaya. Udah beres Bu. Nggak usah juga repot setiap pulang suami HP. Nggak usah. Kalau ibu kayak gitu, dia lebih jago. Ibu bilang sama Allah, ya Allah, saya percayakan pada suamiku ya Allah, tetapi ya keadaan di luar sana begitu menyeramkan, mohon petunjuk jika dia sedang terjadi penyimpangan. Allah kasih petunjuk Bu. Dari konseling-konseling selingkuh yang datang sama kami nih, itu nyaris semuanya bukan karena kepo, bukan. Ketahuan dengan sendirinya. Lagi bersihin meja suami, ting, notifikasi. Ada ya, atau tiba-tiba terbuka sendiri. Karena kita memang minta. Mohon pada Allah. Setuju? Iya. Baik kalau begitu, insya Allah sekarang ibu bayangkan suami ibu, coba tutup mata dulu semuanya. Angkat sedikit tangan, bayangkan. Yang nggak punya suami, bayangkan ayah ibu yang suaminya udah pergi berpulang, mantan suami yang sudah meninggal. Atau ibu bisa rangkaikan suami dengan anak yang belum menikah atau yang masih kecil, bayangkan ayah ibunya. Yang masih jomblo, bayangkan mungkin ada calonnya karena ta'aruf. Bayangkan dan rasakan tubuh ibu mengeluarkan gelombang. Ya Allah, saya kirimkan doa ini kepada, sebut namanya pasangan ibu, lengkap dengan nama ayahnya, Fulan bin Fulan. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya, kita salawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau maha segalanya, Engkau maha kuasa ya Allah. Kami mohon ya Allah, aku mohon ya Allah, lindungi suamiku, sebut namanya. Lindungi ayah ibuku, sebut namanya. Dan lindungi anak-anakku. Bayangkan mereka semua ada di hadapan ibu masing-masing. Dan mereka pun senyum karena mendapatkan doa yang paling indah di sore menjelang maghrib ini. Sinyal ibu tembus dinding-dindingnya masjid ini sampai kepada orang yang ibu sebut dimanapun dia berada. Ya. Dan bayangkan mereka mengatakan pada ibu, terima kasih doanya. Kepalkan tangan ibu, katakan amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin karena sudah
5:30 lebih, mungkin tidak ada tanya jawab. Kalaupun ibu mau ada yang bertanya, saya bawa buku. Kalau mungkin ibu punya dana untuk beli buku dan punya buku, pertanyaan ibu bisa terjawab di situ ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin Bu Eva, sahabat-sahabat Villa dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.